Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya sudah hari Minggu lagi. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih karena kami masih ada sampai saat ini. Bahkan dalam keadaan sehat, kami tahu itu semua karena anugerah dan perlindungan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah lihat ini enggak? Tling! Pelangi. Bagus ya adik-adik? Lause suka banget lihat pelangi karena pelangi itu warna-warni. Tapi belakangan ini Lause jarang lihat pelangi. Adik-adik ada yang bisa bikinin nggak buat Lause? Ya, nggak ada ya. Kalau ini deh. Gajah. Gara-gara COVID, Lause nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa ke kebun binatang. Adik-adik ada yang bisa bikin nggak? Ya, nggak bisa juga ya. Kalau yang ini deh. Apa ini? Bunga, iya bener. Ada yang bisa bikin nggak buat Lause? Ya, nggak bisa juga ya. Siapa ya yang bisa bikin itu semua? Siapa? Lause? No, Lause nggak bisa bikin. Papa? Mama? Papa mama juga nggak bisa bikin. Semua orang di dunia ini nggak ada satupun yang bisa menciptakan itu semua. Pelangi, gajah, bunga, matahari, bulan, bintang, semua alam semesta ini hanya Tuhan yang bisa ciptakan. Hebat ya Tuhan kita. Nah, kita mau memuji Tuhan yang hebat, yang bisa menciptakan alam semesta. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang. Ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Adik-adik, tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan burung-burung, menciptakan bunga-bunga, dan semua ciptaan Tuhan memuji namanya. Kalau burung saja berkicauan memuji Tuhan, apalagi kita, manusia, kita juga mau memuji Tuhan lebih lagi. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dan hanya Tuhan yang layak dipuji. Biarlah seluruh semesta bernyanyi memuji nama Tuhan yang hebat. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan kembali di hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak yang duduk di rumah masing-masing, bahkan Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biar kami boleh mengerti, biar kami boleh belajar dan bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau minta adik-adik tutup mata sekali lagi ya. Oke? Tutup mata yang erat-erat, yang pokoknya harus tutup mata. Coba Lause kasih waktu sampai 5 ya, hitungan sampai 5. Adik-adik sudah harus tutup mata, oke? 1, 2, 3, 4, 5, oke? Semuanya tutup mata. Tuh ada yang masih belum tutup mata tuh kayaknya. Oke, sudah siap. Harus melakukan perintah Lause saat adik-adik tutup mata ya. Lause boleh dong buka mata, kan Lause yang kasih perintah. Yang pertama, sudah tutup matanya. Sambil tutup mata, adik-adik pegang hidung. Sudah? Tutup mata loh ya, pegang hidung. Oke. Next. Masih sambil tutup mata, ini boleh dilepas tangannya dari hidung, boleh diturunkan. Coba dengar, ini suara apa? Sudah dengar? Suaranya merdu sekali. Oke. Suara burung. Sekarang adik-adik masih tutup mata lagi ya. Tutup mata sambil mencium. Ada bau apa ya? Coba tutup mata ya, tutup mata sambil cium. Itu bau apa? Ini harum sekali. Ini bau apa ya? Bau apa ya? Semuanya udah mandi sih, harum. Bau apa? Langsung mencium sesuatu yang enak banget. Bau apa ya? Mau lihat? Sekarang adik-adik boleh buka mata. Langsung mau tunjukkan apa yang tadi Lause cium yang harum banget itu loh, bikin perut lapar. Ntar ya, Lause ambil dulu. Ayam bakar. Adik-adik bisa cium nggak dari rumah? Oh, nggak bisa ya karena online. Kalau dekat Lause pasti bisa cium. Mungkin yang adik-adik cium di rumah beda. Ada yang bau mie instan, mungkin bau kopi, atau mungkin makanan yang lain. Lause jadi pingin makan nih. Boleh nggak ya Lause makan? Tapi lagi ibadah. Nggak boleh ya, adik-adik juga kalau lagi ibadah nggak boleh sambil makan, apapun itu makanannya. Oke, Lause taruh dulu, kita mau lanjutkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, waktu tadi kalian menutup mata erat-erat, apa yang kalian rasakan? Nyaman tidak? Pasti nggak nyaman ya, ada yang nggak tahan. Kalau yang anak-anak kecil pasti nggak tahan tutup mata lama-lama. Tapi waktu kalian menutup mata, kalian masih bisa apa? Masih bisa memegang sesuatu ya. Masih bisa mendengar ada suara burung. Masih bisa meraba, merasa. Masih bisa mencium. Tadi Lause Linda cium bau ayam bakar. Nah, bagaimana jika kamu berada di tempat yang benar-benar kosong? Tidak ada apa-apa. Terus tempat itu juga nggak berbentuk, nggak tahu rata atau gunung atau apa, nggak jelas. Pasti nggak enak ada di situ ya. Terus tempat itu juga gelap banget. Kalau mati lampu, kadang kita masih bisa melihat sinar cahaya bulan ya. Masih ada sedikit-sedikit cahaya. Tapi ini tempatnya benar-benar gelap. Tidak ada cahaya setitik pun di sana. Coba adik-adik bayangkan, itu tempat seperti apa ya? Terus kalau adik-adik ada di sana,
Adik-adik kira-kira apa rasanya? Nyaman? Oh, pasti tidak ya. Takut? Iya, Lause juga takut kalau ada di sana. Bisa hidup nggak? Bisa jadi kita nggak bisa hidup. Sejam aja mungkin kita udah pingsan di sana. Nah adik-adik, seperti itulah keadaan bumi ini pada mulanya. Pertama kali pada waktu Tuhan menciptakan, waktu belum ada kehidupan sama sekali di muka bumi. Lause mau ajak adik-adik membaca dari kitab Kejadian. Ya, kitab pertama di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertama-tama, sebelum ada langit dan bumi, ya, sebelum ada kehidupan, ada siapa tadi di dalam Kejadian 1? Pada mulanya Allah. Ada Allah di sana. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kehidupan apa-apa di bumi. Ya. Apa kata Alkitab? Di ayat yang kedua. Lause kasih singkatan ya. Agak susah sih, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Yuk ikuti Lause ya. Bumbelber kosgelgul. Bisa? Coba yuk lagi. Bumbelber kosgelgul. Yang nggak bisa ngomong R nggak apa-apa. Bumbelkes. Bumbelbel kosgelgul nggak apa-apa. Yang bisa ngomong R pasti sudah bisa ya. Yuk lebih cepat lagi. Bumbelber kosgelgul. Apa ya? Singkatan dari apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Ya, itu Kejadian menulis. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra ya. Berarti ada laut yang luas, gelap lagi. Tapi adik-adik bersyukur di tengah keadaan yang bumbelber kosgelgul ini ada Allah di sana. Roh Allah dikatakan Alkitab melayang-layang di atas permukaan air. Ini ingin menunjukkan Allah itu berkuasa, Allah di atas segalanya. Dan Allah dengan kuasanya tidak ingin membiarkan bumbelber kosgelgul, bumi yang belum berbentuk dan kosong gelap gulita ini. Allah yang berkuasa itu mulai menciptakan isi dunia ini. Bagaimana caranya? Apakah Allah memakai robot seperti yang kita lihat di film-film? Oh, tentu tidak. Apakah Allah pakai magic atau sihir? Oh, pasti juga tidak. Allah tidak pakai cara-cara yang bisa kita pikirkan. Allah juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar seperti manusia kalau ingin membangun atau membuat sesuatu. Allah cukup berkata saja, cukup berfirman, maka semuanya jadi. Kayak lagu tadi ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Wow, pakai kata-kata. Bisa nggak manusia hanya dengan bicara terus sesuatu terjadi? Mungkin kalau anak-anak yang besar, adik-adik yang kelas besar, oh iya bisa mengerti. Oh nggak bisa ya. Tapi kita coba adik-adik yang kecil ya. Adik-adik yang kecil ikuti Lause. Kita mau coba yuk. Kalau kita bicara, kira-kira bisa nggak jadi sesuatu? Ya adik-adik yang kecil, yang kelas playgroup, kelas TK, kelas 1 juga boleh kalau mau ikut. Ya berdiri yuk, kita coba ya. Kita mau buat apa ya? Pingin buat anjing yang lucu. Mau nggak anjing yang lucu? Yang bisa diikat rambut, bulu-bulunya itu loh, telinganya yang dipita. Iya, kita coba yuk buat. Oke, ikuti Lause ya. Kita mau sebut, jadilah anjing yang lucu.
Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadilah anjing yang lucu. Coba lihat, ada nggak anjingnya? Mungkin ada yang punya anjing sih di rumah. Tapi sudah lama ya, bukan yang barusan. Ada, lebih keras lagi yuk. Jadilah anjing yang lucu. Mana nih, langsung nggak lihat anjing? Oh iya, nggak bisa, ternyata nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita bicara saja, terus anjingnya jadi. Yuk kita tepuk tangan yang keras. Tepuk tangan untuk apa? Untuk adik-adik yang nggak bisa buat anjing. Oh bukan, tepuk tangan karena Tuhan kita keren. Wow, Tuhan kita amazing. Hanya dengan bicara saja, maka Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, Tuhan menciptakan isi dunia ini dan manusia selama 6 hari. Ya, ada apa aja ya? Kita mau mengingat lagi urutan penciptaan sambil kita mau menyanyikan lagu yang tadi, Tuhan menciptakan alam semesta. Langsung ajak semuanya dari rumah masing-masing, yuk berdiri yuk, biar semangat kita mau nyanyi lagu ini. Kita mau nyanyi lagi ya. Ini ada di Kejadian 1 ayat 3-26. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan apa? Dia ciptakan terang. Dia ciptakan langit. Dia ciptakan daratan dan lautan, semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau review lagi, mau ingat lagi satu persatu ya. Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Dia ciptakan terang. Wow, sekarang dunia tidak gelap lagi. Padahal tadi gelap banget. Gelap gulita, tidak ada setitik pun sinar. Mulai kelihatan cerah ya, ada terang. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, lanjut hari kedua. Dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Tuhan menciptakan cakrawala, kata Alkitab, atau langit. Terus apa lagi? Tuhan memisahkan antara darat dan laut. Tadi bumi itu sebagian besar air semua. Tapi Tuhan mulai memisahkan, ada darat, ada laut. Hebat ya. Sekarang hari yang ketiga. Semua tanaman. Ya, Alkitab berkata, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda. Terus tumbuh tanaman-tanaman berbiji. Wah, itu adalah musim semi pertama di bumi pada hari penciptaan yang ketiga. Lanjut, hari yang keempat. Bintang dan matahari. Allah tidak hanya menciptakan langit, tapi Allah juga memberi benda-benda penerang pada langit. Kalau siang ada matahari, kalau malam ada bulan dan bintang. Dan juga kita jadi tahu, oh ini musim apa, oh ini bulan apa, oh ini air di laut lagi pasang, lagi surut. Kita bisa tahu karena ada benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan. Hari kelima dan keenam. Semua binatang dan manusia. Hari kelima Allah menciptakan semua binatang. Kata Alkitab, binatang-binatang laut yang besar. Ada yang tahu nggak apa aja sih binatang laut yang besar? Coba sebutkan. Lumba-lumba? Ya, kalau itu yang giginya tajam-tajam itu ikan apa? Ikan hiu. Wah, besar ya. Terus ada ikan apa lagi ya? Ada ikan
paus, terus ada yang kayak ada sayapnya itu loh. Ikan pari, tahu gak ikan pari? Besar loh, ada yang besar. Ada yang turtle ya, kura-kura yang besar. Wah, itu bisa nyebrang ke benua-benua yang lain, hidupnya bisa 200-an tahun. Hebat ya. Terus kata Alkitab ada binatang yang bergerak, binatang-binatang di darat, ada burung-burung di udara. Wah, banyak sekali binatang yang Tuhan ciptakan. Wow, keren. Dan hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Bisa tunjuk diri anak-anak sendiri, diri adik-adik sendiri. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Tuhan menciptakan lause-lause. Tuhan menciptakan mama, papa, adik-adik, semua orang yang ada di dunia ini. Meskipun kita terlahir dari papa mama, tapi Tuhan menciptakan kita. Allah telah menciptakan isi dunia ini satu persatu. Baru kemudian Allah menciptakan manusia. Allah melengkapi dulu alam ini dengan ciptaannya. Dan terakhir Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang spesial. Adik-adik bisa pikir, bisa bayangkan kalau misalnya manusia diciptakan di hari pertama. Masih tadi ya gelap, belum berbentuk, kosong, terus tiba-tiba manusia hidup di situ. Bisa hidup nggak? Pasti sulit ya. Tetapi Allah luar biasa. Dia memikirkan dengan sangat tepat kapan dia mau menciptakan manusia. Dan Allah telah merancangkan penciptaan dunia ini dengan sangat teratur dan sempurna. Tidak ada planet yang tabrakan ya. Tidak ada manusia yang terbakar kepanasan karena matahari bersinar lebih lama. Tidak. Segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Dan Allah berkata dalam Kejadian 1 ayat 31, kita mau baca ayat ini bersama-sama sebagai ayat hafalan kita ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi ya, boleh tirukan gerakan lause. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Wow, sungguh amat baik. Ciptaan Allah itu sempurna. Semua yang ada di dunia ini termasuk kita adalah ciptaan Allah. Dan ukuran Allah adalah sempurna, perfect, SAB. Sungguh amat baik. Setelah selesai Allah menciptakan dunia ini hari ke-1 sampai hari yang ke-6. Kemudian pada hari yang ke-7, apa yang Allah lakukan? Pekerjaan Allah telah selesai. Allah berhenti, tapi bukan berarti Allah capek. Allah ingin menikmati pekerjaannya yang amat sangat baik itu. Ya, Allah telah selesai dengan pekerjaannya yang penting dan Allah merasa puas, Allah senang, Allah bangga, Allah bersuka cita dengan apa yang Dia ciptakan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga merasa bangga dengan Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa itu? Kalian dan Lause juga tidak pernah melihat wajah Allah, bukan? Siapa yang pernah lihat wajah Allah? Kalau ada gambar-gambar tentang Allah itu bukan wajah Allah yang sebenarnya. Tetapi kita bisa melihat wajah Allah melalui apa? Melalui ciptaannya yang indah. Wow, gunung-gunung, pantai, apalagi ya. Melalui keindahan alam, di situ kita bisa melihat kuasa Allah. Allah itu luar biasa. Dan bagaimana Dia mengatur tata surya semua yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau adik-adik pergi jalan-jalan ya, mungkin sekarang jarang ya jalan-jalan, tapi mungkin jalan-jalannya virtual. Lewat nonton YouTube, kalian melihat ciptaan Tuhan yang indah-indah, kalian harusnya bersyukur. Jangan langsung buru-buru, aku mau ke sana. Iya, ke sana tapi lupa bersyukur ya. Harus bersyukur karena Tuhan luar biasa menghadirkan alam yang luar biasa ini. Bersyukur Allah sudah menciptakan segala sesuatu dengan amat sangat baik ya.
amat sangat baik bagi kita manusia. Kita bangga kita adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita terus bersyukur, kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Minggu depan adik-adik masih akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Saya harap adik-adik tetap semangat beribadah ya. Jangan mengeluh, capek sudah sekolah, ini masih libur ya. Tapi sebentar lagi sekolah. Jangan mengeluh, capek, males. Tidak boleh ya, harus setia mendengarkan firman Tuhan. Oke, dan biarlah kita boleh terus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali belajar. Engkau Allah, pemilik segala yang ada. Karena Engkau ada, maka segala sesuatu, bahkan kami manusia boleh ada. Biarlah kami, anak-anak-Mu, boleh terus percaya kepada Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa itu. Kami boleh berbangga karena kami diciptakan, karena kami boleh menyaksikan karya Tuhan di alam semesta ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Apapun yang direncanakan Tuhan Yesus itu semuanya baik. Termasuk kehidupan kita adik-adik. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semua pasti yang terbaik. Tuhan juga sudah menyiapkan masa depan yang indah untuk kita semua. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Semua Baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kami. Kami juga berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan.
Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Siapa yang sudah penasaran? Hari ini kita mau bikin apa ya? Yuk kita lihat. Nah, itu tadi aktivitas kita. Gimana? Seru kan? Jangan lupa ya tunjukin lause-lause hasil aktivitas kalian. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Ibadah kita hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum.
Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.